Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Tapi jangan lupa ya, cara untuk mendukung TC yang paling mudah dengan like dan juga mengklik hype button in every video ya. Reminder, malam ini Bang Jerome akan ada speech di jam 7:30 malam. Penasaran nih, speech-nya seperti apa? Apakah akan terpengaruh dengan kasus yang tadi kita bahas di DCWT sesi pertama? Buat yang nggak tahu, basically Bang Jerome ini sedang diadukan ke DOJ ya untuk kasus perjury ya. Perjury apa? Detailnya boleh nonton di DCWT sesi pertama. Gue jelaskan lebih panjang lebar di sana. Kalau gue ulang lagi di sini kepanjangan ya. Jadi buat lo yang pengen tahu konteks detailnya, silakan nonton DCWT sesi pertama ya. Nah ya. Lagi-lagi nih, ya gila, Trump melakukan itu. Gue jujurnya nggak nyangka sih. Gue nggak nyangka karena terakhir udah lumayan back down kan si Trump berapa kali ngomong pengen mecat. Tiba-tiba ya udah deh nggak jadi ya. Tiba-tiba keluar kasus perjuri. Ya, apakah ini akan mempengaruhi speech dari Bang Jerome? Nah, kita lihat ya, karena sebelum-sebelumnya speech itu masih cenderung netral, lebih ke hawkish ya. Nah, apakah karena kasus yang baru saja terjadi kemarin ya, ini bisa mengubah nada dari Bang Jerome ya? We'll see ya. Tapi intinya ya kita jangan nebak dia akan ngomong apa ya, karena sekali lagi gua bukan cucunya Bang Jerome, lu juga bukan cucunya, jadi kita jangan nebak-nebak Bang Jerome mau ngomong apa. Karena bahkan kalau kita cucunya sendiri pun kemungkinan besar nggak akan kasih tahu sama dia. Gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti faktanya seperti apa di 7:30 malam ya. Apakah akan keluar kata-kata yang mulai lebih dovish untuk mungkin membuat para para komplotan, jangan komplotan terlalu ekstrim ya, para allies dari Trump ini untuk lebih tidak menekan si Bang Jerome ya, mungkin akan keluar kata-kata yang netral lebih dovish. Nah, kalau sampai itu terjadi, ada kemungkinan market bisa ekstra bergejolak ya. Maka dari itu, buat lu yang punya posisi futures, 7:30 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi dulu. Itu buat yang konservatif ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL gitu ya. Oke, itu aja remindernya karena hari ini cuma satu saja. Besok akan ada lanjut lagi sampai hari Jumat, jadi cukup penuh lah ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu ke chartnya. Untuk BTC mulai ada perlawanan lagi nih ya. Jadi dia sepertinya belum mau nyerah. Jebol pada tanggal 20 Juli, daily close di bawah, kemarin ke reject. Apakah hari ini akan tetap gagal untuk reclaim atau jangan-jangan ada surprise? Ada surprise dan besok pagi daily close di atas. Nah, kalau sampai dia daily close di atas, mulai ada ya minimal perlawannya ada harapan lah. Tapi kalau misalkan ke reject lagi ya, lagi-lagi possibility-nya lebih cenderung akan ke EMA 20 begitu. Jadi kita lihat saja besok seperti apa ya. Tapi dari strukturnya kita sudah bahas dari tanggal 17 dan 18 Juli kemarin ya, bahwa terbentuk lower high. Lower high ini adalah pemecahan struktur dari yang sebelumnya higher high, higher low, higher high, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi ya ini pelemahan tren dan ya at least for now secara TA the bears lebih in control begitu ya. Tapi balik lagi ini kita dikasih fundamental yang cukup bikin shock ya urusan si Bang Jerome ini. Jadi ya mungkin saja ada bisa ekstra bumbu yang membuat market bergeraknya tidak seperti normalnya begitu. Karena lagi-lagi kita sudah sering bahas ya, apabila terjadi penambahan bumbu fundamental seringkali TA pun bisa berantakan begitu. At least for the short term begitu ya. So kita tunggu aja besok. Kita tunggu seperti apa konfirmasinya besok ya. Sip. Langsung aja kita geser ke BTCD. BTCD kita bisa lihat di sini ya, mulai terjadi peningkatan. Jadi BTC mulai ada perlawanan, tetapi alts hari ini malah mulai corrective movement ya. Dan bisa dibilang nyaris semua. Adalah 1-2 yang enggak, tapi in general banyaknya merah begitu ya. Ya baik lagi normal, tidak ada yang namanya terus-terusan turun juga. Pasti at some point akan ada ya kasarnya movement kebalikannya begitu. Karena gue udah bahas berkali-kali ya, tidak ada tuh market yang bap gitu doang. Pasti dia akan ada, dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya gitu ya. Dan ya tetap gue udah kasih tahu ya, sudut pandang gue kan lebih konservatif. Jadi kalau gue pribadi tetap masih menyarankan 60-40 dan jangan di rebalance dulu. Di rebalance sampai apa? Sampai mulai keluar stop rebalancingnya kapan?
saat tidak lagi keluar statement-statement yang hawkish. Kalau statement dari Jerome, dari juga FOMC udah mulai lebih ke dovish, nah di situ mungkin boleh lu ya udah deh biarin aja. Odds-nya biarkan menggemuk dengan sendirinya, nggak perlu di rebalance. Biasanya kan di rebalance ya, kalau udah nembus 60-40 misalkan, BTC-nya cuma tinggal 55%, odds-nya udah ngegedein. Nah, dulu kan gue sarankan untuk ya TP sebagian odds-nya terus masukin lagi ke BTC. Tapi kalau sudah ada pergeseran dari lampu kuning ke lampu hijau, lebih dovish, ada kata-kata akan pivot lah ya, mulai kata-kata seperti QE, money printing, stimulus mulai dikeluarkan oleh the Feds, ya mungkin kalau money printing nggak mungkin lah ya disebut oleh the Feds, tapi lebih ke kata-kata stimulus, QE, interest rate diturunkan. Nah, kalau udah keluar kata-kata seperti itu, mungkin boleh lu pertimbangkan itu sudah masuk ke dalam kategori lampu hijau dan tidak perlu di rebalance lagi. Atau kalau lu lebih ekstrimnya, ya lu bener-bener geser BTC-nya sebagian ke odds. Gue nggak pernah bisa sarankan semua ya, karena lagi-lagi kadang-kadang orang tuh kalau udah terlalu udah terlalu nafsu, udah terlalu greedy, itu suka beli odds yang aneh-aneh. Nah itu resiko lagi begitu. Jadi ya jangan kebawa nafsu, intinya gitu ya. Saat udah pakai nafsu itu emosi. Udah pakai emosi berantakan di market. Ya ingat, selalu pakai otak di market, jangan pakai hati ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari Ayam Kasalan. Kok kalau BTC masuk sekarang buat tambah posisi gimana? Lah, kita udah bahas sebenarnya ya. Karena kemarin udah ada nambah di harga 116.500. Oh oke, berarti lu melakukan DCA ya. Karena rencana DCA rutin sampai tahun 2026 kok. Daripada uang dingin nganggur di bank, minta arahannya dong kok. Nah gini, sebenarnya kita sudah sering bahas ya di mana saja tempat untuk DCA. Begitu, dan lu sebenarnya DCA di 116.000, sebentar, gue coba cek dulu ya. 116.000 ya. Bukan EMA 20 juga. Nah, gue nggak tahu lu itu DCA-nya berdasarkan apa. Tapi kita sudah bahas di DCWT sesi pertama juga. Dan itu tiap hari ya. Jadi lu kalau kelewat, pembahasan kita DCA-nya di mana saja secara TA itu kita selalu bahas di bagian paling belakangnya. Begitu ya. Sesi 1 maupun sesi 2. Jadi ya silahkan bisa lu cek di video yang sudah kita, ya basically setiap hari kita up sih ya. Jadi bisa lu cek di sana ya. Next dari VWX itulah ya. FOMO plus lump sum, 2 combo orang untuk broke. Yes, benar sekali ya. Dan ini memang kayak jadi paket hemat. Kenapa? Karena ya nggak, ini saat kita FOMO, kita kan takut ketinggalan. Fear of missing out. Buat yang nggak tahu ya, FOMO itu fear of missing out. Takut ketinggalan. Itu bahasa Indonesianya ya, takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan, nggak mau nyicil, maunya all in. Nah ya, nah seremnya orang FOMO itu biasanya dipucuk atau seringkali pas waktu di resisten. Nah kalau begitu ya, ya jadi broke. Kenapa? Karena turun lagi, biasanya udah turun lagi panik ya udah gitu panik selling ya, sepaket lah. Itu udah benar-benar udah combo hemat yang nggak hemat. Bener ya. Next kita dari Yudhistira Taka. Grup FB nggak cuma meme, ada juga scam yang mengatasnamakan Bapepti. Wah, ya itu gua nggak tahu dah. Yang gua ingat tuh dulu yang urusan meme yang kacau itu ya. Dengan iming-iming saldo minus balik ke awal itu dari 2021. 2024 kemarin masih ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ya, baik lagi nggak tahu kenapa Facebook tuh, aduh, not a good place to learn crypto sih menurut gue ya. Aduh, Twitter Twitter banyak yang ampas juga, tapi banyak yang bagus. Tapi kalau di Facebook gue belum pernah ketemu yang bagus gitu. Selalu ujung-ujungnya kalau nggak grup meme, ya yang dukun-dukun gitu lah, yang nebak-nebak begini begitu. Gitu. Jadi I don't know, gue nggak bisa sarankan di Facebook sih. Kalau sampai ada pun yang bagus, itu kayaknya minoritas lah, gitu. Ya lebih baik sih, ya Twitter. Tapi Twitter pun sekali lagi harus hati-hati. Jadi ya sekali lagi lah, pinter-pinter kita punya filter. Filter mana informasi yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak, gitu. Ya. Next dari Agus Alam atau Agus Salam ini ya. Agus Alam Budiarso. Makasih ya kok buat ilmu SOPTP-nya. Masih belajar dan semangat belajar. Sabar jadi kunci investasi di BTC. Yes, benar sekali ya. Jadi ya sabar dan konsisten lah, dua hal itu. Ya kalau kita sudah berhasil melakukan dua hal itu, apalagi kalau di BTC ya. Kalau di alts, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Ya tergantung kalau alts. Tapi kalau BTC ya lebih enak lah begitu. Cuman ya harus siap juga. Kalau pure di BTC saja ya mungkin akan kalah dengan beberapa alts tertentu. Apalagi dalam masa-masa altcoin season, masa-masa
monetary policy yang loose begitu. Nah, tapi buat yang baru ngerasain cycling doang ya kerasa kan kalau monetary policy-nya tight ya susah untuk dapat ya the boost-nya untuk bisa mengalahkan BTC kan. Ya jadi lagi-lagi lah. Kalau mau lebih aman, bukan lebih pasti karena nggak ada yang pasti ya, tapi lebih nggak bikin sport jantung ya di BTC. Begitu ya. Sip. Next. Dari Zefrak Gaming. Dukun memang bisa menyesatkan. Bener sih. Kita harus berhati-hati dalam investasi apapun instrumennya. Yes, benar sekali ya. Nggak cuma kripto. Cuman kripto lebih banyak dukunnya. Kenapa? Karena di kripto tuh lebih banyak orang yang pengen kaya mendadak. Begitu ya. Dan kaya mendadak itu nggak make sense. Gitu. Mereka pengen kaya mendadak itu hanya dalam seminggu bisa naik berapa gitu ya. Ya banyak yang tertariknya kan ya jargon-jargonnya begitulah ya. Wah, hold aja nih beberapa minggu langsung tuh 100x. Ada yang kemarin malah ngomong, udah nih hold nanti kita bisa 30.000%. 30.000%, artinya dia menjanjikan 300x. Wow, fantastis kan? Ya, tapi ya baik lagi, konyol kan? Ya sebenarnya kalau mau ditanya, Bang, apa sih ciri-ciri paling gampang dari dukun? Memberikan harapan yang konyol, yang sebenarnya tuh kayak nggak make sense begitu ya. Dan ya sekali lagi banyaknya di kripto seperti itu. Ada juga tempat-tempat lain, itu banyak kok scam-scam, banyak juga kok kelas-kelas nggak jelas juga saham, lalu juga kelas-kelas nggak jelas ya untuk trading forex dan lain-lain. Tetapi ya karena sekarang kripto lagi mulai hype lagi, ya jadi banyaknya kripto kerasanya. Tapi benar, harus berhati-hati dalam instrumen apapun. Jangan sampai, oh tenang, ini bukan kripto ya, ini saham. Sama aja, semua ada scammernya, semua ada dukun-dukun gak jelasnya. Begitu ya. Yang penting apa? Ya lu lihat aja apa yang mereka berikan ke lu. Kalau mereka berikan ke lu edukasi nggak masalah. Itu bukan dukun namanya kalau memberikan edukasi. Tapi kalau isinya memberikan harapan, tiba-tiba jadi kayak motivator gadungan, begitu ya. Lalu tiba-tiba menjanjikan profit yang, wah gampang, lu ikut gua aja bro, berapa lama langsung bisa tuh kebeli mobil A, mobil B, rumah bisa 10, nah itu bullshit. Ada yang kayak begitulah ya. Sip. Next dari Hen Chris ya. Disiplin, konsisten, dan bersabar kunci sukses di market. Yes, benar sekali. Dan ini nih ya, ada tambahan dari Bro Aina. Dan satu lagi, 3 golden rules juga tabur tuai. Mantap ya. Ya sih, ya kuncinya itu ujung-ujungnya ya. Karena at the end of the day, ya, yang bisa actually profit in the market for the long run adalah orang-orang yang mau bersabar. Begitu. Yang nggak sabaran mati kan? Banyak sekali yang mati. Begitu ya. Yang dibilang pegang setahun jadi berapa M begitu kan, sekarang malah minusnya berapa? Gede, masih ada yang minus sampai 90%-an sampai sekarang. Masih ada tuh yang ngomong, wah iya bangke tuh ngomong bakal jadi MM-an, yang ada malah minus sekarang 90. Banyak seperti itu ya. Ya itu kan baik lagi, yang kena adalah orang yang tidak disiplin, tidak konsisten, dan tidak bersabar begitu ya. Dan sebenarnya itu melanggar 3 golden rules kan, seperti biasa ya, kita sudah sering bahas. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Jadi ya masuk ke daerah situ-situ, ujung-ujungnya situ-situ lagi kok. Ya makanya 3 golden rules itu sekali lagi bukan jargon dari TCI, bukan. Itu adalah kristalisasi kesalahan gua, orang-orang yang gua lihat di sekitar gua, dan seterusnya. Gitu ya. Terakhir nih, nggak bisa lagi. Dari Andi Ivan, Bang mau nanya nih, kenapa sesensitif itu ya market sama statement Jerome Powell? Apa bandar semua market itu emang di bawah ketiak SEC US? Jerome Powell itu the Feds ya, SEC itu beda, itu kepisah ya, itu kepisah. Penasaran nih ya. Thanks dan salam sehat serta sukses buat semua para holders dan TCI team. Nah gini, tapi gue ngerti sih. Gue ngerti kurang lebih ini memang satu statement yang cukup benar gitu ya, dimana ya memang market sensitif itu sama, bukan cuma Jerome Powell, tapi sensitif itu sama semua data-data US begitu. Kenapa? Karena rata-rata dalam dunia investasi semua itu dilihat dengan per USD-nya kan begitu, semua selalu dikaitkan ke sana begitu. Dan suka nggak suka ya, itu sangat berpengaruh, bahkan sampai kayak indeks-indeks yang harusnya nggak ada ngaruhnya gitu ya, gini lah, at least harusnya secara kalau kita lihat awam kayak nggak ada ngaruhnya begitu, tapi tetap berpengaruh gitu. Jadi memang US ini sampai sekarang masih menjadi patokan seluruh dunia untuk investments begitu. Jadi saat liquidity dikocorkan, itu akan ngaruh bukan cuma di US tapi ke seluruh dunia
begitu. Ya jadi ya itu mungkin ya memang karena memang super powernya sampai sekarang masih US, at least for well maybe for ini yang pertama yang jelas adalah militer. Ya, militer mereka masih paling super power ya. Dan yang kedua adalah untuk urusan finance. Gitu ya. Kenapa kayak gitu, Bang? Ya karena memang ya mereka masih paling kuat. Sebelumnya kan mereka paling kuat. Sekarang oke, udah mulai nggak sekuat dulu, tapi tetap mereka masih yang paling berkuasa. Jadi semua melihatnya ke mereka. Walaupun orang mencibir, wah US bangke bla bla bla. Ya well memang kadang-kadang memang bangke gitu ya. Tapi ya suka nggak suka memang seperti itu gitu ya. Ya mantap ya. Ya bener sih, gue setuju banget ya. Semoga sukses semua, sehat semua untuk para holders dan tim TCI. Thank you. Next. Dari Ark Fenrir, Bang Toshi, untuk peak cycle BTC dan alt apakah sama-sama di Q4? Kalau iya, rencana mau out semua alt, mau out semua alt, baik posisi TP maupun CL di waktu itu. Terima kasih dan salam dapur tuai. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Nggak semua sama-sama di situ ya. Kayak contoh kita kasih lihat di sini deh ya. Kita kasih lihat di cycle sebelumnya. Sebentar ini kayaknya. Nah, di sini deh ya. Cycle sebelumnya kita bandingkan, contohnya itu mungkin apa ya? ADA deh. ADA itu cycle topnya duluan di bulan September begitu ya. Di bulan September udah duluan ya. Nah, sementara BTC di November ya. Nah, jadi bisa saja altcoins duluan gitu. Dan kalau lihat di sini ya kondisinya kalau lu TP-nya di November ya nggak dapat pucuk banget, tapi sebenarnya nggak masalah, masih tetap tinggi kok begitu ya. Nah tapi sama nggak, oh berarti semuanya lebih awal, nggak juga begitu. Ada beberapa yang bareng-bareng. Contoh yang bareng-bareng tuh apa ya? Contoh yang bareng-bareng kayaknya BNB deh kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Gue juga jujurnya udah lupa juga sih ya. Apa yang bareng-bareng begitu ya. Kita coba lihat BNB. Nah, BNB, oh enggak, sorry. BNB malah sedikit lebih tinggi di Mei. Ya, sedikit lebih tinggi di Mei. Tapi kalau lu TP di November pun ya oke lah. Ini masih kayak mendekati all time high-nya di Mei. Jadi ya oke lah. Not that bad. Mirip-mirip begitu ya. Coba kita ambil contoh lagi yang lain ya. Nah, ini yang gue suka nih. Kalau orang nanya data tuh ya gue biasanya extra happy gitu ya. Cardano. Contoh ini deh. Contoh yang tonggos, yang kepanjangan begitu, yang lebih panjang daripada BTC. Ada juga Luna. Walaupun udahnya mati ya Luna ya. Waduh, sebentar. Ini nggak keluar ya datanya mana nih. Luna ya. Sip, coba kita lihat. Wah, kok nggak keluar? Wah, error yang ini kayaknya ya. Ya baik lagi soalnya Luna kan udah hancur ya. Jadi mungkin ya ini nih, coba Luna USDT. Nah, ya, untuk Luna dia malah all time high-nya itu di April 2022. Berarti kan tonggos berapa bulan itu kan, ya. Nah, jadi ya nggak semuanya samaan sayangnya. Yang statistiknya sangat kuat dan very predictable adalah BTC saja, begitu. Amannya ya kita TP juga untuk alts, begitu. Karena alts kita nggak pernah tahu apakah kita akan dapat kayak Luna atau dapat kayak Cardano, begitu. Jadi ya kalau gua sih udah deket-deket kuartal 4, udah fokusnya TP di otak begitu. Dan harus siap kalau sampai ternyata lanjut lagi naik ke Luna begitu ya. Jangan kebawa nafsu karena banyak yang kebawa nafsu di cycle kemarin tuh ya, di 2022 masih hajar-hajar terus tuh ya. Luna waktu udah hancur masih banyak yang berpikir akan balik lagi ke posisi awal. Ujung-ujungnya sampai sekarang ya minus begitu ya. Ya hati-hatilah pokoknya kalau udah lewat dari post halving year gitu ya. Berarti kan kalau sekarang udah lewat 2026, it's a bit like rolling the dice begitu untuk alts. Mana yang bakal bisa lanjut, mana yang ya udah habis tenaganya begitu ya. Next dari Heal My Song. Bang Toshi, lebih berseri-seri dari biasanya nih. Kakek Jero mau resign soalnya. Ya gini ya, baik lagi gue harus ngomong gini loh. Gue ngerti dari perspektif si Bang Jerome. Gue ngerti kenapa dia mungkin lebih konservatif sekarang. Karena trauma dari 2021. 2021 dia terlalu berlebihan saat money printingnya. Dia terlalu berlebihan saat dia melakukan QE-nya begitu, dan dia bersembunyi dalam kalimat inflation is transitory. Nanti juga akan lewat, nggak akan kerasa kok. 2022-nya tahunnya hancur. US nyaris masuk resesi. Ya, itu inflasi parah sekali di US ya. Nah, dari itu mungkin dia jadi lebih ekstra berhati-hati, bahkan mungkin terlalu berhati-hati sampai ya basically negara-negara lain semua sudah melakukan pemotongan lebih dalam lagi seperti Eropa, seperti negara-negara di Eropa ya.
di Uni Eropa mereka sudah melanjutkan terus cut rates, Indo juga sudah cut rates, Inggris juga sudah cut rates dan seterusnya begitu. Tapi ya kalau dari perspektif gua, ya gua pengennya cut rates begitu. Jadi ya mungkin ya oke lah ada benernya ya, lebih berseri-seri. Kenapa? Karena kalau sampai kejadian cut rates-nya dan kejadian juga monetary policy yang lebih loose, yaitu kita sebagai pemegang kripto akan happy, akan lebih gampang naiknya begitu ya. Ya gitulah ya. Sip, beres. Itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah satu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Gitu. Jadi buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, kita masuk ke XRP. Untuk XRP sayangnya seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di tanggal 20 Juli, tetapi kemarin daily close-nya di atas dari 3,48 ya, berarti artinya cut loss ya. Nah, setup selanjutnya kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari 3,486, nah kita ada potensi buka posisi long ya, tapi lihat besok aja deh ya. Untuk posisi spotnya kita sudah dapat satu tempat baru untuk DCA ya, karena dia reclaim kemarin. Jadi 3,486 sudah dapat harusnya. Lalu ini arguably bisa jadi satu struktur baru, tapi mungkin I don't know, too close ya. Jadi ya sudahlah, bersabar aja dulu, masih di angka 2,941 begitu ya. Lalu lebih dalamnya lagi di EMA 20. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 0,841. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band yang ada di angka 0,9293 ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 0,841, lalu juga ada di EMA 200 dan satu lagi ada di angka 0,723. Next, Solana. Untuk Solana kita bisa di sini, wah gila ya, kemarin malah lanjut ke pump. Jadi ya sayangnya cut loss juga begitu. Jadi trading itu nggak selalu profitable begitu. Sometimes ya harus cut loss juga gitu ya. Karena kalau ada yang mengaku tradingnya 100% profit, ya kalau ada yang beneran 100%, udah nggak usah ada yang kerja lagi, semua trading aja gitu kan. Nah, sip, langsung aja kita ke setup spotnya karena ya futuresnya masih jauh ya dari setup. Next adalah posisi spotnya itu di angka 183,8, lalu di angka 173,8 dan juga di MA20 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.